Ya, selamat malam, selamat sore, atau selamat siang, selamat pagi. Nama saya Yones Dimas Rita Triwicaksana. NRP saya 1110181020 dari kelas 24 EA. Ya, di sini jadi saya mau menjelaskan tentang penghitungan kesalahan atau error dalam peramalan dengan metode mean absolute deviation. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Budi di mata kuliah matematika 4 di semester 4. Jadi mari kita bahas materi ini. Sebelum kita membahas langsung ke error peramalan dengan metode absolute deviation, mari kita bahas dulu metode peramalan. Apa itu metode peramalan? Metode peramalan adalah cara atau metode untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa datang secara sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan pada masa yang lalu. Ya, jadi atas penjelasan di atas ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi, yaitu perkiraan masa datang. Sesuai namanya, jadi peramalan itu seperti perkiraan atau menerka-nerka apa yang terjadi di masa datang. Yang perlu digarisbawahi kedua adalah secara sistematis. Jadi apa yang diperkirakan ini bukan hanya sekedar dari opini atau ngawur semata, jadi secara sistematis ada caranya, ada perhitungannya. Nah, yang ketiga itu dasar data yang relevan dari masa lalu. Jadi, untuk menentukan perkiraan masa yang akan datang ini bukan hanya dari perhitungan saja. Jadi, perhitungannya itu didasarkan oleh data-data yang sudah didapat. Jadi, seperti itu. Nah, metode peramalan ini ada beberapa jenisnya. Ya, jadi, beberapa jenis ini ada yang diketahui itu sebenarnya ada banyak, tapi yang diajarkan sesuai dengan Pak Budi itu ada metode konstan, metode linear trend, metode kuadratik, metode eksponensial, moving average, seasonal, dan lain-lain seperti least square atau yang lain itu saya juga pernah tahu. Nah, untuk metode ini kapan dipakainya? Nah, untuk metode ini dipakainya itu sesuai dengan data yang diperoleh dari grafik. Jika data yang diperoleh itu bentuknya grafiknya itu standar atau hampir rata, itu bisa dipakai konstan atau linear trend. Nah, jika di bentuk grafiknya itu juga berbeda, maka akan dipakai metode peramalan yang lain juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kesalahan error. Kenapa dalam peramalan ini dicari error? Jadi alasan yang pertama adalah karena memperkirakan masa yang akan datang, jadi tidak pasti, tidak tepat. Kan tidak ada yang tahu masa yang akan datang itu seperti apa, jadi pasti ada errornya. Nah, yang alasan yang kedua itu mengetahui seberapa akurat metode yang dipakai. Nah, metode yang disebutkan ini seperti yang metode tadi, metode peramalan yang di slide ini, metode konstan, linear, dan lain-lain. Jadi, untuk mengetahui seberapa akurat metode yang dipakai. Nah, yang alasan ketiga itu juga bisa digunakan membandingkan antar metode peramalan. Nah, membandingkan antar metode peramalan mana yang terbaik untuk dipakai pada suatu data. Jadi peramalan ini bisa menghasilkan error yang berbagai macam sesuai dengan metodenya. Jadi mencari error ini bisa mengetahui mana yang metode peramalan yang paling baik untuk digunakan pada suatu data. Nah, untuk yang selanjutnya mari kita bahas mean absolute deviation. Ini salah satu metode atau cara untuk menentukan error dari metode peramalan. Nah, metode untuk mengevaluasi metode peramalan adalah metode untuk mengevaluasi metode peramalan dengan jumlah semua error. Nah, cara ini digunakan untuk mengukur akurasi dari peramalan dengan cara mencari rata-rata error tersebut. Dan metode mean absolute deviation atau biasa disebut MAD ini berguna ketika mencari error peramalan dengan jenis data yang sama dengan aslinya.
Lalu sudah diketahui bagaimana cara mencari data error dari MAD ini. Nah, rumusnya itu seperti ini. Untuk rumus MAD-nya itu jadi sigma atau jumlah perbedaan data yang diramalkan dengan data yang asli. Itu dimutlak, jadi hasilnya positif. Nah, dibagi dengan jumlah data yang dibandingkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh penggunaan metode error. Jadi untuk contoh penggunaan ini menggunakan dua contoh, yaitu contoh dengan metode moving average dengan bobot 3, lalu juga dengan metode linear trend. Jadi mari kita kerjakan ini secara bersama-sama. Ya, jadi untuk menggunakan metode moving average ini, caranya itu menjumlahkan 3 data ini, jadi 39444, lalu di rata-rata menjadi dibagi 3 untuk menentukan data yang di sebelah sini. Jadi jumlah dari 39 ditambah 44 tambah 40 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah untuk 41. Sama dengan sesudahnya, tapi ini berpindah. Jadi yang dijumlahkan itu yang sebelah sini untuk menentukan yang sini. Jadi 44 tambah 40 tambah 45. Nah, hasilnya itu adalah, lalu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 43. Lalu untuk yang menentukan kolom yang ke-6 itu yaitu 40 tambah 45 tambah 38 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 41 juga. Nah, seterusnya berarti ini menggunakan data 45, 38, dan 43 dijumlah lalu dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 42. Lalu juga bisa menentukan data yang belum diketahui, yaitu bulan ke-8 dengan data yang ini, bulan 567, minggu ke-6 567, jadi 38 tambah 43 tambah 39 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 40. Nah, lalu kita mencari ini error yang perbedaan antara data yang diramalkan dengan data yang aslinya. Jadi langsung dikurangi saja, itu hasilnya 4. Lalu yang ini adalah negatif 5, ini adalah 2, yang ini adalah negatif 3. Nah, karena ini mean absolute deviation absolute, jadi ini menggunakan mutlak. Jadi semuanya berubah menjadi positif. Nah, lalu untuk menentukan error MAD-nya, semua dari error-error ini itu dijumlah. Jadi 4 tambah 5 tambah 2 tambah 3, jadi 14. Nah, 14 ini dibagi dengan 4. Maka dari itu bisa diketahui error MAD-nya. Nah, untuk error MAD-nya ini 14 bagi 4 sama dengan 3,5. Jadi untuk error MAD data ini dengan metode moving average didapatkan dengan MAD 3,5. Lalu kita coba bandingkan dengan mengolah data ini dengan metode linear trend. Nah, untuk linear trend ini, jadi datanya sama seperti tadi. Nah, jadi kita harus mengetahui juga T, yaitu minggu, dikali dengan datanya, yaitu penjualan. Lalu diisi, lalu yang ini juga T kuadrat untuk waktunya, yang kolom ini untuk jumlahnya, supaya bisa diketahui rumusnya. Karena rumusnya itu seperti ini. Nah, untuk menentukan B-nya itu seperti ini, menentukan A. Lalu untuk menentukan peramalannya yaitu menggunakan rumus ini, yaitu Y aksen sama dengan A plus BT. Lalu bisa didapatkan untuk data ini TDT 39 kali 1 dan 39, 44 kali 2 88, 40 kali 3 20, dan seterusnya. Jumlahkan semua 8, 228, 1148, 140. Ini menentukan
AB dari rumus yang ini tadi. Nah, ini akhirnya didapatkan rumus peramalannya seperti ini. Y sama dengan 41,7 min 0,14 kali T. T-nya itu waktu yang diinginkan. Jadi untuk peramalan minggu ke-1, ini bisa didapatkan seperti ini. Yaitu Y sama dengan 41,7 dikurangi 0,14 T. Nah, jadi untuk peramalan minggu 1 bisa diketahui seperti ini, 41,56, 41,42, dan seterusnya, dan seperti ini. Lalu, untuk mencari RRMAD-nya, dicari perbedaan antara peramalan dengan data aslinya. Jadi langsung dikurangi, langsung diabsolut, jadi hasilnya seperti ini. 41,56 dikurangi 39, hasilnya ini. 41,42 dikurangi 44, hasilnya ini, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan, jumlahnya sama dengan 16,14. Nah, jumlah error ini dibagi dengan jumlah semua ini, jumlah error-error tiap minggu yang dicari. Jadi ada 7, jadi 16,14 dibagi dengan 7. Error MAD-nya ada 2,3. Nah, setelah diketahui error MAD 2,3 dan 3,5 untuk metode moving average, apa yang bisa ditarik kesimpulan? Ya, kesimpulan dari contoh yang dikerjakan, error peramalan MAD digunakan untuk menentukan mana metode yang lebih baik digunakan. Dan nilai error MAD yang lebih kecil menunjukkan metode yang lebih baik digunakan dalam suatu data. Jadi jika dibandingkan error MAD dari metode moving average dan linear trend, maka lebih cocok digunakan metode peramalan linear trend karena 2,3 lebih kecil dari 3,5. Ya, jadi penggunaan error MAD bisa digunakan seperti itu untuk membandingkan metode-metode digunakan dalam peramalan. Misalkan dalam contoh yang ini tadi. Jadi sekian penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.